Tapi kebanyakan ujung-ujungnya self-love menjadi suatu tameng untuk berlindung di kata-kata itu. Halo semuanya, kembali lagi pada channel saya Vincent, dan hari ini gue akan membahas tentang yang namanya self-love. Ya, sebenarnya self-love ini gue ingin membahasnya lebih ke arah santai aja. Gue nggak mau terlalu sampai ngejudge orang. Gue nggak mau sampai kayak konten gue ini malah menjatuhkan orang lain, enggak. Tapi pembahasan ini gue santai aja. Dan kembali ke konten gue, yaitu ngopi santuy. Di konten ngopi santuy hari ini, gue ingin membawa suatu tema, yaitu self-love. Apa itu self-love? Kita cari tahu aja ketimbang saya rancu untuk menjelaskan, ya. Artikel ini gue ambil dari kompas.com, kalian bisa cari sendiri di Google, ya. Self-love melansir dari Psikologi Today, mencintai diri sendiri bukan sebatas mengenakan pakaian terbaik, merawat diri, atau lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Lebih dari itu, self-love adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli dengan diri sendiri. Jika ada salah satu aspek yang belum terlaksanakan, maka self-love belum sepenuhnya utuh. Gua ambil dari artikel ini aja. Opini gue sesuai dengan artikel ini aja. Kalau misalnya kalian gak suka, tidak apa-apa. Kembali lagi bahwa orang itu punya opini yang berbeda. Di sini gue akan membawa dengan cara yang lebih santai, ya. Apa opini gue tentang self-love? Self-love ini bagus karena lu membangun suatu cinta ke diri sendiri. Jarang loh ada orang yang mau mencintai diri sendiri. Kebanyakan orang benci dengan apa yang ada di dirinya, dari kekurangannya lah segala macam. Mencintai diri sendiri itu susah, totally susah. Terutama di gua. Ya, gua agak susah mencintai diri gua sendiri karena kekurangan gua. Gua walaupun lu lihat badan gua gede, tapi fisik gua nih lumayan lemah. Gua punya penyakit segala macam. Ya, yang gua nggak bisa spill di sini tentu saja. Gua agak susah untuk mencintai diri gua. Gua senang jikalau ada orang yang mau mencintai diri sendiri dengan kekurangan yang ada. Gue senang banget akan hal itu. Tapi kebanyakan ujung-ujungnya self-love menjadi suatu tameng untuk berlindung di kata-kata itu. Banyak oknum seperti itu yang dia tidak menjaga kesehatannya tapi mengatakan self-love. Ingat, dari artikel yang tadi kita baca bahwa self-love itu peduli akan dirinya sendiri. Kata peduli ini itu tidak dilaksanakan. Jadi self-love itu aja itu sudah tidak masuk. Gitu sih menurut gua, ya. Contoh misalnya, contoh gua nggak mau nyebut orang lain segala macam, ya. Gua nggak peduli dengan diri gua makan junk food, gua makan ini, gua minum alkohol, gua ngerokok segala macam, lalu mengatakan self love. Menurut gua nggak cocok. Kenapa? Karena gua nggak menjaga itu, yaitu peduli dengan diri gua sendiri. Itu yang sebenarnya yang ingin gua bawa di konten hari ini, yaitu orang-orang yang mengatakan self love tapi tidak melaksanakan itu, cuma menjadi tameng. Itu sih menurut gua ya yang akan gue bawa hari ini. Itu loh cuy. Gua mohon maaf jika lo banyak sekali orang yang tidak suka dengan opini gua. It's okay, karena menurut gue itu wajar. Dalam suatu perkumpulan atau suatu video pasti akan ada yang namanya opini yang berbeda dari gua atau dari kalian gitu loh cuy. Tapi kembali lagi, bahwa self love itu nggak segampang itu. Banyak orang yang mengatakan kayak self-love tapi dia tidak menjaga dirinya. Alangkah lebih baik self-love itu dijalankan dengan kayak niat dan juga dengan yang namanya action gitu coy. Dimana kayak gue cinta sama diri gue, tapi kalau misalnya gue bullshit, gue masih merokok, tidak cinta sama diri gue, merusak diri gue sendiri dari fisik maupun mental, sama aja bohong. Bukan self-love namanya. Lebih ke arah kayak cuma sebagai tameng kata-kata tersebut gitu cuy. Itu sih menurut gua sih. Ya opini aja sih, kembali lagi ini opini aja.
Tapi kembali lagi, ada orang yang sudah cinta sama dirinya dia, tapi di hate sama orang lain, dibenci sama orang lain, karena orang mengatakan, oh lu tuh kayaknya nggak cinta sama diri lu aja masih, sorry ya, gendut, obes, segala macem. Ada orang yang mengatakan seperti itu, jahat, gua tahu, itu jahat banget, karena lu nggak melihat perjuangannya dia, lu cuma melihat kayak dari apa yang lu lihat, fisiknya segala macam. Gini bro, badan gue sekarang lumayan gede. Berat gue itu ada 60 ke atas, nggak sampai 70 sih, tapi 60-an lah. Naik turun setiap minggunya ya, dari aktivitas yang gue bisa lakukan. Tapi paling mentok itu 63. Untuk mendapatkan tubuh yang oke ini, menurut gue oke ya, oke ini, itu nggak gampang. Dulu badan gue tuh kecil banget, kurus banget. Tapi untuk mendapat tubuh yang seperti ini nggak gampang. Tidak segampang yang, jadi nggak, butuh perjuangan. Dan kadang orang nggak melihat itu. Tapi gue cinta sama diri gue. Tapi gue ingin tubuh gue lebih dari itu. Bisa lebih proporsional, bisa lebih oke untuk gue bergerak, untuk gue sehat. Karena tubuh gue waktu itu kecil banget. Makanya gue dibully dulu. Nah, kata-kata orang-orang yang menghina kalian, mencaci kalian, mengkritik kalian sebenarnya adalah bentuk dimana mereka tidak tahu perjuangan lo. Dan menurut gue normal. Kenapa? Kan ujung-ujungnya untuk apa lu kasih tahu ke mereka bahwa oh gue tuh udah diet segala macam. Perlu tunjukin aja yang lu bisa gitu loh coy. Gue waktu itu melihat salah satu video TikTok gitu ya, ada seorang pria, gue nggak bisa bohong bahwa badannya cukup besar ya, dan konteks ini gemuk. Lalu di kolom komentar, di comment sectionnya malah mengatakan kayak menghina dia, mencaci dia, mengatakan ini bukan self love. Tapi kembali lagi, dasar lu apa mengatakan itu bukan self love? Cuma melihat dari apa yang lu lihat. Mungkin saja dia setiap hari ke gym, dia setiap minggu ke gym, jaga pola makannya segala macam. Tapi kalau kalian bisa mengatakan kayak, lo kok badannya nggak bagus, nggak seinstan itu, nggak semua badan itu bakal secepat itu untuk mencapai proporsional. Nggak secepat itu. Om Dede yang badannya gede, yang cukup gemuk waktu dulu, untuk mendapatkan badannya sebesar itu, seberotot itu, apakah gampang? Nggak segampang itu, butuh bertahun-tahun men. Dan gue juga gitu, gue butuh waktu maybe 3 tahun, 4 tahun untuk badan gue segede ini. Dulu tuh badan gue kurus banget, dan itu gue harus effort banget, minum protein yang berprotein, makan berprotein yang bisa besar badan gue, olahraga sana sini, gym, beli susu protein, effortnya gila-gilaan, sampai 4 tahun baru bisa dapat tubuh seperti ini. Apakah gampang? Enggak. Jadi lu nggak bisa menghina mereka cuma karena lu melihat bahwa dia tuh obes, dia tuh gemuk. Enggak. Yang lu perhatikan adalah perjuangannya. Lu boleh mengkritik dia, boleh banget, mengkritik itu normal. Tapi jangan mengatakan kayak landasan lu menghina adalah kritik, karena ujung-ujungnya itu nggak akan masuk. Kasihan orangnya men, gitu coy ya. Dan juga terkadang netizen nggak bisa membedakan mana menghujat, mana mengkritik. Itu yang kadang gue sedih gitu coy. Itu beda loh, menghujat sama mengkritik itu beda banget. Itu yang harus kalian tahu dulu gitu coy. Kalian harus tahu dulu bagaimana caranya mengkritik orang dan menghujat orang. Perbedaannya seperti apa. Terkadang orang menghujat orang lain, quote on quote, kritik, beda. Udah beda banget. Mereka nggak bisa membedakan itu, gitu loh. Terkadang ya seperti itu. Itu yang gue sebel, gitu loh coy. Waktu gue melihat videonya itu, dia senang dengan tubuhnya. Itu dia self love. Tapi dia punya tujuan untuk badannya lebih proporsional. Gitu, waktu gue cari-cari tahu lagi, ya ternyata dia workout, dia olahraga, dia perbaiki tubuhnya, dia makan yang bergizi. Itu baru self love. Dan banyak netizen yang malah tidak melihat itu, cuma melihat apa yang mereka lihat aja.
dan menyimpulkan cuma dari apa yang mereka lihat. Satu video aja kelar. Itu dia bro. Jadi pilah-pilahlah apa yang lu lihat, research dulu baru mengkritik, dan itu baru cara netizen yang baik untuk berkomentar. Itu sih menurut gua. Self love boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai tameng. Ya, cintai diri boleh, tapi jangan sampai lupa bahwa tubuh kita juga butuh dicintai. Dengan cara apa? Jaga kesehatan kalian. Itu sih menurut gua sih. Dan mengkritiklah dari aspek yang lain. Lihat dulu informasinya, kumpulin kritik orangnya. Kalau perlu dikritik. Tapi ternyata kalau kalian salah, support dia. Gitu sih menurut gue sih. Alangkah baiknya lu support kalau misalnya dia memang self love, olahraga, workout segala macam untuk memperbaiki tubuhnya. Cintai dulu, peduli, dan perbaiki. Itu sih menurut gue sih 3 poin itu. Dan itu saja ngopi santuy hari ini. Gue bawanya santai aja karena gue gak terlalu mau ambil pusing dengan perkara seperti ini, self love segala macam, karena gue aja agak susah mencintai diri gue. Gitu sih bro. Dan maybe gue harus belajar untuk mencintai diri gue, dan itu gak gampang. Untuk mencintai diri sendiri itu gak gampang. That's the point man. Dan banyak orang yang salah kaprah akan namanya self love. Gitu sih. Intinya jadikan self love itu sebagai motivasi untuk kalian memperbaiki diri kalian, bukan untuk berlindung di kata tersebut. Dan semoga kalian paham maksud gue. Itu gue nggak akan membenci orang yang akan self love, enggak, karena menurut gue itu hal yang bagus banget. Tapi self love lah dengan cara perbaiki diri kalian, peduli dengan diri sendiri, dan cinta akan hal itu. Vincent, see you next time. Saya harap ngopi santuy hari ini lebih berisi ya, karena gue cuma bacotan doang. Ingat, ini cuma opini, cuma pendapat pribadi aja. Gue mohon maaf jika kalau kalian tidak suka dengan pendapat gue. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang normal. Kembali lagi, itu cuy. Jadi itu saja, saya Vincent. Saya ucapkan terima kasih untuk ngopi santuy hari ini. Seruput dulu. Sampai jumpa.